Alhamdulillah Alhamdulillahillazi asra bi'abdi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jemaah Jumat, para undangan Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syukur dan puji mari sama-sama kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah kita bisa sampai hadir di rumah Allah yang sangat suci ini dan melaksanakan suatu ibadah yang sangat suci, yaitunya melaksanakan salat Jumat secara berjemaah pada hari ini. Dan kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita untukkan kepada arwah junjungan kita, yaitunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Masyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib selalu menghimbau dan mengajak diri khatib sendiri dan seluruh kaum muslimin yang hadir pada hari ini, mari sama-sama kita tingkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sekarang ini kita sudah berada pada tanggal 17 Februari 2023 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah. Dengan hadirnya bulan Rajab ini di tengah-tengah kita, maka kita disunnahkan atau disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dianjurkannya supaya kita setiap selesai melaksanakan salat disuruhnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna fi syahru Ramadana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah, berilah kami berkah di bulan Rajab ini
dan berilah berkah kami di bulan Sa'ban nanti, dan sampaikanlah umur kami ini untuk memasuki bulan suci Ramadan yang insya-Allah sudah menunggu kita. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hadirnya bulan Rajab di tengah-tengah kita ini, maka kita teringat suatu peristiwa yang sangat dahsyat, suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang tidak bisa dicerna oleh otak manusia, betapapun tingginya otak manusia tersebut. Namun peristiwa yang sejarah Nabi Muhammad SAW ini tidak akan bisa dicernanya, melainkan bisa dicerna dengan imannya masing-masing, yaitunya Isra'nya dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khatib tidak akan menguraikan sejarah Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, tetapi khatib akan mencoba membedah satu kata di dalam surah Al-Bani Israel tadi, surah Al-Isra tadi, ayat pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Allazi barakna haulahu linuriyahu. Dan Allah beri berkah di sekelilingnya. Dan diperlihatkan Allah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi kalau kita telusuri dan kita perhatikan kata demi kata di dalam kata-kata Allah Subhanahu wa taala tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata-kata tasbih? Subhanallazi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memulai dengan kata tahmid? Kenapa Allah tidak memulai dengan alhamdulillahillazi? Kenapa dia Allah Subhanahu wa taala memulai dengan subhanallazi? Dan kemudian asra bi abdi. Asra ini adalah perjalanan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperjalankan Nabi Muhammad dari rumahnya langsung ke Sidratul Muntaha sampai ke ras-ras dan ke ras Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung saja ke Sidratul Muntaha? Dan selanjutnya kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang akan kita bahas pada hari ini adalah bi'abdihi, yaitunya hamba Allah. Bi'abdihi itu artinya adalah hamba Allah. Di dalam ilmu fikih, hamba Allah itu adalah budak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kata-kata, di dalam pribadi kita masing-masing, maka akan timbul pertanyaan di dalam diri kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Subhanallazi asra bi rasulihi? Kenapa Allah tidak mengatakan Maha suci Allah yang telah mengisra mi'rajkan rasulnya, padahal Nabi Muhammad itu adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Subhanallazi asra bi khalqihi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maha suci Allah yang telah mengisra mi'rajkan makhluknya? Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisra mi'rajkan makhluknya, padahal Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk Allah juga. Kenapa tidak ditujukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW? Subhanallazi asra bi Muhammadin. Maha suci Allah yang telah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad. Kenapa tidak langsung begitu? Kenapa dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam konteks yang benar Subhanallazi asra bi abdihi, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi abdihi. Jadi kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, insyaallah akan kita jawab sedikit demi sedikit pada hari ini, bahwa sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa bi Muhammadin, subhanallazi asra bi Muhammadin, atau bi rasulihi,
atau bi nabi, itu menyebabkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dicintai oleh para umatnya. Maka jangan-jangan sekali-kali agar nanti umat manusia yang beragama Islam tidak menganggap bahwa Nabi Muhammad itu sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak mau mengatakan subhanallazi asra bi Muhammadi dan lain sebagainya. Allah mengatakan subhanallazi asra bi abdihi, maka dibacakan Allah bi abdihi. Dan kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan subhanallazi bi khalqihi? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, memperjalankan makhluknya. Kenapa tidak dibacakan makhluknya? Padahal Nabi Muhammad itu adalah makhluknya. Untuk memahami kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita ambil sebuah kisah nabi-nabi yang sesudah sebelum Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Adam itu hamba Allah? Sudah pasti hamba Allah. Apakah dia makhluk Allah? Pasti dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Musa itu hamba Allah? Sudah pasti hamba Allah. Dan apakah dia makhluk Allah Nabi Musa? Pasti dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah iblis itu hamba Allah? Sudah pasti iblis itu tidak hamba Allah, tetapi dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya makhluk dengan hamba Allah, makhluk adalah orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hamba Allah adalah orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia azan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, maka ada yang di rumah, ada yang di warung, dia stop di warungnya, dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Tetapi masih bisa melaksanakan ngobrol di warung, duduk di rumah, padahal azan sudah berkumandang, maka itu kita belum termasuk hamba Allah. Maka itu baru termasuk kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi logikanya begini, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kalau kita masuk ke warung nasi, kalau kita minta air atau kopi, pasti air yang dikasihnya. Tetapi kalau kita masuk ke warung nasi, diminta nasi, air pasti dikasihnya. Dikasih nasi dan dikasih air. Jadi itulah logikanya. Kalau setiap hamba Allah itu sudah pasti dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua makhluk Allah itu yang dinamakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang dikatakan hamba Allah itu adalah yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ilmu fikih dikatakan yang dikatakan hamba Allah itu adalah budak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang budak harus patuh dan taat kepada majikannya, kalau sempat seorang budak atau sebagai karyawan tidak patuh kepada atasannya atau kepada majikannya, maka dia akan dipecat sebagai anak buah atau sebagai budak. Begitu juga kita selaku muslim, kalau kita membangkang, ingkar, tidak patuh kepada atasan kita, yaitu sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan, disuruhnya sholat, tidak sholat, disuruhnya puasa, tidak puasa, maka itu kita bukan hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini banyak macamnya, ada yang berupa binatang, ada pepohonan dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang hamba Allah adalah yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dengan khutbah yang pendek ini, mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini termasuk hamba Allah yang hakiki, dan bisa semua ibadah dan akhlak kita yang dilakukan di atas dunia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, sebagai amal ibadah bagi kita, dan bisa membela kita nanti di yaumil masyar. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhashuana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.